Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali dengan kami dalam ibadah pada minggu hari ini. Kami berharap kiranya kita semua dalam kondisi sehat-sehat selalu dan baik-baik selalu, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita beribadah hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk jalannya ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu kepada kami semuanya Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan melaksanakan ibadah ini Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan, biarlah urapan-Mu, penyertaan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan, dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara bisa memberikannya lewat transfer rekening BCA yang tertera pada layar saudara, bisa pada layar HP, laptop maupun layar komputer saudara, atau lewat QR Code, lewat Dana, SUPP, GoPay, dan OVO. Untuk informasi dalam satu minggu ini kegiatan gereja, pada hari Selasa, pada tanggal 6 Oktober, kami Komisi Live Dewasa Muda, GSJ Ebenezer, menyelenggarakan Praise and Worship lewat Instagram. Saudara bisa join. Kita akan dilayani oleh Pendeta Kus Aming dengan tema Keep Moving. Mari rasakan lawatan Allah pada acara ini. Untuk hari Jumat, gereja mengadakan Ebenezer berdoa, yaitu kolaborasi dengan gereja-gereja satelit di seluruh Surabaya. Jumat pada 9 Oktober pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari join bersama kami dan rasakan hadirat Tuhan, dan tentunya saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Untuk hari Sabtu, seperti biasa kita ada acara Host Family bersama Gembala, dilayani oleh Pendeta Teguh Kurniawan. Mari juga saya undang Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya untuk join bersama-sama dengan kami. Untuk hari Minggu depan, seperti biasa kita adakan ibadah umum pada jam 8, ibadah sekolah minggu jam 10 pagi, dan ibadah youth pada pukul 5 sore dengan tema inisiatif versus tidak tanggap. Untuk Warta Gereja edisi digital tersedia bagi Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, bisa saudara dapatkan di nomor WhatsApp yang tertera pada layar Bapak Ibu semuanya. Untuk Departemen Sosial, GSJ Ebenezer memberi kesempatan kepada saudara semua, Bapak Ibu, yang turut berbeban untuk membantu kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan pandemi COVID. Bapak Ibu bisa menyalurkan bantuan atau donasi secara langsung kepada rekening GSJ Ebenezer yang tertera kepada layar Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah foto-foto kegiatan-kegiatan Departemen Sosial dalam membagikan donasi-donasi bagi jemaat yang membutuhkan. Untuk kegiatan Host Family yang diselenggarakan setiap hari Kamis selama pandemi COVID ini berlangsung, sementara ditiadakan dulu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya bisa melalui aplikasi online, atau Bapak Ibu bisa menghubungi ketua kelompok atau ketua area pada masing-masing wilayah saudara. Untuk info diakonia, yaitu penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan, Bapak Ibu bisa menghubungi para petugas-petugasnya sesuai dengan informasi yang tertera pada layar saudara. Untuk kegiatan seputar gereja, Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengikutinya lewat sosial media gereja GSJ Ebenezer, bisa melalui YouTube, website, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya yang tertera pada layar saudara. Ada informasi dari Sekolah Tunas Harapan Bangsa saat ini akan menerima penerimaan siswa baru, dan banyak informasi-informasi yang menarik yang ada di dalamnya. Bapak Ibu saudara semuanya bisa lihat pada informasi yang tertera pada layar saudara. Satu kali lagi kita juga mendukung program pemerintahan Jokowi untuk memutus rantai COVID-19
mari kita semua menjaga jarak, rajin cuci tangan, kita rajin menggunakan masker dan face shield ketika keluar rumah. Ya, ini informasi yang bisa kami berikan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Lovers dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Novan dan istri saya Cindy. Terima kasih untuk kali ini, untuk kesempatannya, di mana kami bisa diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kasih dan pertolongan Tuhan dalam keluarga kami. Tanggal 17 Juni tahun ini, Tuhan memberikan kami berkat seorang anak putra pertama kami. Bagaimana Tuhan izinkan kami melalui berbagai macam hal pada bulan Februari tahun ini, di mana Tuhan tunjukkan kasih-Nya melalui pekerjaan saya. Saya bekerja sebagai seorang sales marketing di suatu perusahaan. Status saya sebagai pegawai kontrak, dan bagaimana Tuhan tolong di akhir masa kerja saya, Tuhan angkat saya sebagai pegawai tetap pada akhir bulan Februari, di mana beberapa hari setelah itu pandemi COVID melanda negara kita. Bahkan di tempat saya bekerja pun separuh karyawan dirumahkan, termasuk pegawai kontrak. Dan saya saat itu merasa bagaimana Tuhan tolong saya tepat pada waktunya. Jika saja terlambat beberapa hari, mungkin saya termasuk dalam daftar pegawai yang dirumahkan. Itu pertolongan pertama dari Tuhan buat saya. Kami juga sementara mempersiapkan untuk persalinan istri saya. Semua terasa baik pada awalnya, dan kami pun berencana untuk lahir secara normal. Bahkan kami sisihkan tabungan kami untuk kebutuhan melahirkan. Tapi dengan kondisi seperti waktu itu, bahkan yang terjadi saat ini, di mana penghasilan kami berkurang dengan adanya sistem kerja yang baru. Sekitar 40% penghasilan saya hilang. Tidak selesai sampai di situ, 2 minggu sebelum anak saya lahir, istri saya mengalami hal yang tidak memungkinkan untuk lahir secara normal. Dan dokter menyarankan untuk operasi sesar. Tentunya itu merubah apa yang sudah kami persiapkan. Dari segi biaya persalinan, jelas biaya lebih banyak, bahkan hampir 2 kali lipat. Tapi entah bagaimana Tuhan tolong kami dengan berkat yang lain, tanpa meminta atau mengandalkan manusia. Tuhan sudah sediakan berkat yang lain melalui penghasilan yang lain, di mana Tuhan sudah cukupkan kami dari segi apapun, bukan hanya dari biaya persalinan, bahkan kebutuhan anak kami pun Tuhan sudah sediakan, tidak kurang dan tidak lebih memang. Dan yang terpenting, anak kami lahir dengan sehat. Di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, saya sekeluarga sangat heran dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan izinkan semua ini terjadi karena Tuhan ingin tunjukkan bahwa Tuhan menyertai keluarga kami. Sekiranya apa yang kami alami ini bisa menjadi berkat buat Lovers yang mendengar tentang bagaimana cara Tuhan menolong kami sebagai keluarga muda tentunya. Tuhan kami juga Tuhan yang sama. Jika Tuhan sudah menolong keluarga kami, Tuhan juga pasti menolong saudara semua. Di mana dalam setiap kelemahan kami, kuasa Tuhan itu nyata. Terima kasih, itu kesaksian dari kami. Saya Novan dan istri saya Cindy. Shalom. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Sudah memberkati setiap kami, sudah menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, Kau pegang setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau sangat baik buat setiap kami Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan, punyalah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Yeah.
berikan kami yang terbaik Tuhan. Engkau berikan kami yang terbaik Tuhan. Meskipun kami saat ini Tuhan belum berikan terbaik buat Engkau Tuhan, tapi Engkau berikan terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh bernafas Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami memiliki pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Syukur Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan sore hari ini Tuhan, kami boleh bernafas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat setiap perkara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat setiap badai dalam hidup kami Tuhan. Sebab dengan itu Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung dalam nama Tuhan yang berikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Syukur. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan dapat kami tanggung dalam nama-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Segala masalah Tuhan dapat kami tanggung dalam nama-Mu yang berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Sembah Yesus. Mari sembah namanya sore hari ini. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Saja sumber kekuatan buat setiap kami. Saja sumber kesembuhan buat setiap kami. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus. Syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami dalam masalah Tuhan, Kau berikan kami jalan keluar Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, berikan kekuatan buat setiap kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara sore hari ini angkat tangan bersama-sama. Mari katakan, ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala masalah kami, segala sakit kami Tuhan, beban kami Tuhan hari ini Tuhan, dapat kami tanggung Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Percaya dengan iman kami Tuhan. Terima kasih. Syukur. Syukur Kau teramat baik. Haleluya. Angkat pujian ini bersama-sama sore hari ini. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Hallelujah.
Bapak, terima kasih buat sore ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami kembali untuk belajar firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang akan menuntun, membimbing, dan membawa kami masuk ke dalam jalan penuh dengan kemenangan. Kami tahu situasi sekarang gak bagus Tuhan. Kami tahu situasi sekarang dicekam oleh sebuah ketakutan karena sebuah pandemi. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau masih bersama-sama dengan orang percaya. Engkau masih melindungi, Engkau masih menjaga, dan Engkau masih melakukan mujizat di tengah-tengah orang percaya. Kami bersyukur, kami bangga terhadap Engkau Tuhan. Haleluya. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami di tengah-tengah situasi pandemi yang ada, supaya kami boleh setiap hari memeriksa diri kami. Apakah kami kedapatan bercela atau kami tetap setia, kudus di hadapan Tuhan. Yesus tolong kami. Yesus tolong kami, biar tidak ada satupun masalah itu bisa membuat kami takut Tuhan. Yesus tolong kami, Yesus tolong semua jemaat, Yesus tolong semua orang percaya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu, layakkan hamba, sucikan hamba, supaya hamba boleh menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan siang ini. Yesus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, kuduskan kami, kuduskan hamba, kuduskan semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mendengarkan pemberitaan Injil ini. Terima kasih Bapak disukati dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Sore Bapak Ibu, semua yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berterima kasih buat pimpinan setempat, kasih saya kesempatan untuk boleh menyampaikan, memberikan bagian firman Tuhan kepada semua yang hadir maupun yang ada di rumah. Saudara, saya tahu hari-hari ini hari-hari yang sangat mencekam, hari-hari yang enggak bagus sama sekali. Sudah dari bulan 3 tanggal 29, kita udah enggak bisa lagi yang namanya kebaktian bersama. Tapi bukan berarti iman orang percaya akan mati. Saya cuma percaya satu hal, kalau orang percaya yakin Tuhan menyertai dia, maka dia akan tetap melakukan aktivitas-aktivitas biasanya yang dia lakukan. Saya ulangin sekali lagi, orang percaya yang cinta Tuhan, orang yang percaya yang yakin bahwa Allahnya menyertai dia enggak akan berhenti dengan aktivitas yang biasa dia kerjakan, tapi dia akan tetap bekerja sesuai dengan yang dia lakukan hari-hari sebelumnya. Cuman kami perlu belajar untuk mentaatin protokol kesehatan. Jangan mencobain Tuhan, tapi jangan takut. Karena Allah masih menyertai orang percaya, dan Allah masih mengerjakan mujizat di tengah-tengah orang percaya. Itu yang perlu kita mengerti dengan baik. Sejak pandemi ini ada, mulai tanggal 22 Maret, saya sudah banyak teriak-teriak di atas mimbar, baik itu di GEJA maupun di gereja-gereja lain. Saya selalu katakan, jangan takut dengan kondisi yang akan terjadi di tengah-tengah orang percaya. Yang kita perlu tahu bahwa setiap hari kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, maka pandemi itu akan berlalu di tengah-tengah orang percaya. Pandemi itu cuma membuat takut 1-2 orang aja. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Pak, kenapa ada pendeta yang meninggal karena pandemi? Itu bukan hak kita untuk membicarakan hal itu. Itu hanya Tuhan. Tapi yang saya tahu, kalau saya benar di hadapan Allah, saya hidup kudus di hadapan Allah, maka dia yang saya layani akan jaga saya, akan lindungin saya, akan jauhkan saya dari yang namanya tulah COVID-19. Itu yang saya percaya Bapak Ibu. Sejak 22 Maret saya udah teriak-teriak, jangan takut. Kenapa saya berani teriak-teriak? Karena firman Allah ngajar saya untuk berkata, jangan takut. Bahkan Daud pun pernah berkata, 1000 jatuh di sebelah kiri kita, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Orang percaya, orang benar,
orang yang cinta Yesus, dia pasti tetap akan berdiri kokoh. Berdiri kokoh di tengah-tengah situasi yang ada. Tapi jangan menguji Tuhan. Setuju Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Hari ini saya nggak khotbah soal COVID. Hari ini tema yang dikasih kepada saya soal bagaimana kita harus rendah hati. Lawannya itu sombong. Saya udah coba untuk menggabung-gabungkan WPDA kita. Saya minta maaf kalau saya keluar dari apa yang tercantum dalam WPDA. Saya gabung-gabungkan, saya sembahyang, saya nggak dapat sesuatu. Itu sebabnya ketika Pak Pausman tanya, Pak ada ayat-ayat yang bisa dicantumkan? Saya jawab, maaf, saya sampai hari ini belum ngeklik dengan apa yang Tuhan mau bicara. Saya tahu Bapak Ibu, saya bukan orang lulusan sekolah Alkitab. Sehingga ketika saya dapat tema khotbah, saya itu harus bergumul sungguh-sungguh. Ada tema, nggak ada tema, saya selalu bergumul. Kalau jadwal itu muncul 2 minggu, 3 minggu, atau 2 bulan sebelumnya, saya itu lebih santai mempersiapkannya. Terkadang 3 minggu sebelum khotbah saya udah tahu, oh bapakku mau bicara ini. Tapi terkadang sampai di sini pun masih nggak tahu dia mau bicara apa. Tapi ketika mau naik mimbar, langsung saya bisa ngeklik, oh bapakku mau bicara ini. Itu yang biasa saya kerjakan sebagai seorang hamba Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya akan berusaha stick dengan tema yang ada. Dengan topik yang ada, supaya penggembalaan itu bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Tapi saat-saat tertentu, saya selalu katakan dengan dengan gereja-gereja yang mengundang saya. Terkadang kalau saya keluar dari tema, bukan saya mau melawan. Tapi saya cuma mau belajar taat kepada pimpinan Tuhan. Kebutuhan jemaat itu yang tahu itu cuma Tuhan Yesus. Pengkhotbah itu cuma tahu luarnya aja. Tapi yang tahu persis kebutuhan jemaat itu Tuhan Yesus. Kita baca Matius 23. Haleluya Yesus. Matius 23. Matius 23 ayat 12. Hang on. Matius 23 ayat sebentar. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11 juga menulis yang sama. Siapa yang meninggikan diri, siapa yang sombong, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama apa arti yang ditulis oleh Matius 23 ayat 12. Siapa yang meninggikan diri, yang sombong, yang jemawa, yang pongah, itu satu saat pasti direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia seakan-akan gak punya harga. Dia diinjak-injak, dia gak salah, diperlakukan salah, dia terima. Dia diperlakukan yang gak semena-mena pun dia bisa terima. Orang yang demikian, kata firman Tuhan, pasti akan tiba saatnya dia akan ditinggikan. Itu kata firman Tuhan. Lalu kita lihat Bapak Ibu, secara semua kaum muda yang ada. Kita lihat apa definisinya orang sombong, orang yang meninggikan diri. Definisinya apa? Definisi yang pertama, kita baca 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, definisinya itu tidak pernah mau mengakuin bahwa apa yang dia punya, apa yang dia milikin hari ini itu dari Tuhan. Definisi ini perlu kita pelajarin baik-baik Bapak Ibu, supaya kita itu nggak salah langkah.
Dan ketika sesuatu yang gak enak terjadi, kita tetap bisa berterima kasih kepada Bapa di surga. Saya ulangi sekali lagi, definisi sombong itu tidak pernah mau mengakui apa yang dia punya hari ini itu dari Tuhan. Dia merasa enggak, itu hasil kerja saya. Itu hasil saya banting tulang, itu hasil kelihayan saya, itu hasil kepintaran saya. Jahat. Perhatikan, satu saat orang yang demikian pasti sangat direndahkan. Tapi kalau orang itu mau mengakui semua yang dia punya, semua yang dia miliki hari ini, itu dari Tuhan, maka dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya barusan ini ngalamin musibah besar Bapak Ibu. Habis semua yang saya punya. Saya teriak sama Tuhan. Saya sembahyang. Hari ini musibah itu terjadi. Besok harus proses polisi. Lusa saya hampiri Tuhan. Pikiran saya, mata saya semuanya blank. Kenapa blank? Saya merasa gak ngerti apa yang harus saya buat. Musibahnya besar banget. Di tengah-tengah mau masuk pandemi tanggal 27 Maret. Ada musibah besar terjadi dalam hidup saya. Saya bingung. Saya teriak, Allahku di mana engkau? Saya itu salah apa? Saya itu buat kesalahan apa? Saya berusaha untuk taat firman Tuhan. Saya berusaha melakukan dagang dengan cara-cara yang kudus. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya gak pernah jahat sama orang. Saya gak pernah memperlakukan orang yang gak senonoh. Tapi kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Itu pertanyaan yang saya munculkan kepada bapak saya pagi-pagi ketika saya menghampiri dia. Hari pertama gak ada jawaban Bapak Ibu. Hari kedua gak ada jawaban. Hari ketiga gak ada jawaban. Tapi saya tidak pernah putus asa menghampiri bapak saya. Saya tanya terus, kenapa Tuhan? Orang percaya dengar. Kalau engkau yakin semua yang engkau punya ini itu dari Tuhan, maka ketika musibah besar datang, engkau pasti masih bisa menghampiri Tuhan. Walaupun hari pertama, 2, 3, 4, bahkan sampai hari ke-10, kita belum melihat dia jawab doa kita. Tapi kita masih bisa hampiri Tuhan. Hari keempat Bapak Ibu, di tengah-tengah doa saya, di tengah-tengah teriakan saya, di tengah-tengah ketakutan saya karena habis musibah akan ada pandemi. Ketika baru terjadi pandemi, saya udah takut ekonomi akan rontok di mana-mana. Nah, sebelum itu terjadi, kok saya terjadi musibah? Saya ketakutan. Jujur sebagai seorang anak Tuhan, walaupun saya pendeta, saya takut kondisi itu. Kenapa? Karena apa yang saya punya habis ludes. Saya harus mulai dari nol. Dan ketika saya harus mulai dari nol lagi, saat yang bersamaan terjadi pandemi, ada PSBB. Saya nggak bisa kerja selama 1,5 bulan. Saya kebingungan, Bapak Ibu. Saya cari order nggak pernah muncul. Saya takut sebagai seorang anak Tuhan dan sebagai seorang pelayan Tuhan. Tapi saya mulai menyadari apa yang saya punya itu milik Dia. Saya belajar mulai melihat seperti Ayub. Bagaimana Ayub mengatakan, apa yang aku punya itu dari Dia. Aku lahir telanjang, aku akan kembali dengan telanjang pula. Terpujilah nama Tuhan. Hari itu saya belajar untuk meyakinkan diri saya bahwa saya harus belajar seperti Ayub. Hari keempat, tiba-tiba firman Tuhan turun dengan begitu lembut. Saya nangis. Kenapa saya nangis? Saya tahu ini suara bapak saya yang sering saya dengar. Dia datang dengan angin yang begitu lembut sekali. Dia menghampirin saya, lalu dia mulai bicara firman Tuhan. Saya bilang, Papa, mantapkan saya untuk tetap percaya Engkau. Dan ketika dia hampirin saya langsung ajak berperkara dengan dia sesuai dengan Yesaya 1:18. Berperkaralah dengan Tuhan. Saya bilang, apakah musibah ini karena aku berdosa dan keluargaku? Atau apakah musibah ini karena aku yang kau uji? Lalu dia flashback beberapa peristiwa terjadi dalam hidup saya. Saya langsung ngerti. Saya berada di dalam ujian yang
cukup berat hari-hari ini. Sejak hari itu saya nggak pernah tanya kenapa ini terjadi Tuhan. Sejak hari itu, sejak hari keempat saya nggak pernah tanya lagi kenapa ini terjadi Tuhan. Saya mulai belajar mengucap syukur. Saya mulai belajar berterima kasih buat apa yang Dia kerjakan untuk hidup saya. Saya mulai merendahkan diri terus-menerus. Saya mulai hampiri Dia dengan hadirat yang khusus. Dia tahu saya lagi luka. Dia tahu saya lagi berteriak untuk minta tolong. Dia ngerti apa yang menjadi jeritan doa saya. Dia hampirin saya dengan khusus. Dan tiap hari saya nikmatin hadirat Tuhan. Setiap kali ketemu seorang lain. Dan dia tahu saya habis musibah. Mereka cuma bilang, kamu akan tambah fakjai. Kamu akan tambah diberkatin dan kamu akan tambah kaya. Ketika mereka membuat statement demikian, saya bilang, puji Tuhan, amin. Saya aminkan. Tapi ketika saya setelah aminkan, saya itu langsung mikir lagi. Temen lagi. Bapak Ibu, nangkep? Manusiawi kita bisa bertanya demikian. Temen dah, habis musibah ini saya akan tambah fakjai. Tambah beri berkatin Tuhan, tambah berkelimpahan. Saya aminin aja. Pokok orang bicara baik saya aminin. Orang bicara jelek saya bilang dalam nama Yesus pergi. Jadi setiap kali orang bicara baik saya bilang terima kasih. Pasti terjadi saya bilang. Tapi bicara pasti Bapak Ibu. Selama 6 bulan saya enggak terima orderan. Saya seperti cacing yang menggeliat kepanasan. Saya selalu tanya Tuhan. Mana kata-kata orang yang mengatakan saya akan tambah keberkatan? Mana kenyataannya kalau saya akan tambah keberkatan? Buktinya selama 6 bulan saya menggeliat untuk cari order, semua ditolak. Kenapa? Karena pandemi, semua sepi. Lalu saya mulai ngerti apa yang harus saya kerjakan. Saya harus mengangkat iman saya setinggi-tingginya untuk menjangkau itu takhta di dalam kerajaan surga. Saya bilang, Bapak, saya berterima kasih buat kondisi yang ada. Saya nggak akan mengemis lagi kepadamu. Saya nggak akan berteriak seperti seorang anak yang nggak tahu terima kasih, yang kurang ajar. Saya belajar merendahkan diri, saya bilang, Papa terima kasih dengan situasi yang ada. Terima kasih buat kondisi yang ada. Terima kasih buat semua terjadi di tengah-tengah hidup saya. Anak-anak saya saat yang pertama stres berat. Di tengah-tengah bapak ibunya ngalamin musibah besar. Dia bilang, aku nggak berdaya untuk tolong bapak dan mama. Karena daganganku belum ada untung. Anak saya yang kedua dia juga teriak dia di Jakarta. Dia bilang, Papa penghasilanku tak kirim ke Surabaya. Saya bilang, enggak nak, papamu masih sanggup melakukan hal-hal yang baik. Saya cuma bilang, ingat Allah gak menguji lebih dari kekuatan kita. Saya bilang sama anak-anak saya, tetap percaya dan yakinin bahwa Tuhan itu baik. Orang yang merendahkan diri itu tetap bisa meyakinin bahwa Allah itu baik. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara. Allah tidak membiarkan orang benar diperlakukan tidak semena-mena oleh si jahat. Dan Allah punya perlindungan khusus untuk orang benar. Saya belajar terus untuk merendahkan diri. Definisi pertama orang yang percaya, orang yang meninggikan diri itu tidak pernah mengakuin bahwa semua yang dia punya itu dari Tuhan. Kita perlu belajar Bapak Ibu. Kita perlu belajar. Sekalipun kita merasa hartaku hari ini itu karena papa mamaku. Enggak. Kalau Tuhan enggak kasih, enggak. Ada seorang raja di dalam Alkitab ditulis dengan jelas. Begitu jemawa, begitu pongah, begitu sombongnya. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Kita baca Daniel pasal 4. Daniel pasal 4. Yesus tolong. Yesus tolong. Haleluya. Haleluya. Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 1. Kita baca ya, agak banyak ayatnya tapi kita perhatikan baik-baik apa yang ditulis oleh Daniel.
dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 2. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang yang bijak di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Ayat 7. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yaitu Daniel yang diberi nama Belsasar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang yang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Perhatikan kata-kata ini. Roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Dan binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan dari dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan itu kulihat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga. Seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hambutkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan dia binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Lalu titah itu menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang kudus. Supaya orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Perhatikan, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan ini. Ayat 17 ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Nanti saya akan terangkan. Itulah mimpi yang telah kudapat aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang yang bijaksana dan dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdiri Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat dan tinggian sampai menjulang ke langit dan dilihat sampai ke seluruh bumi. Yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, daripadanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan yang di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yaitu seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai
dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah makanan yang raja dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikian akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali kepada tuanku. Pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas, dan dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, setelah Daniel menafsirkan mimpi 12 bulan, sedang ia berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan dengan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan dia dihalau di antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menghadap ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya. Tetapi bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaan untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, lalu dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya yang benar dan jalan-jalannya yang adil, dan yang sanggup merendahkan dan mereka yang terlalu congkak. Saudara, kita udah bisa lihat dari cerita ini, bagaimana raja ini begitu congkaknya. Dia sebelum dihukum Tuhan, karena kesombongannya, karena hebatnya dia, karena besarnya kerajaannya dia. Dia itu merasa seperti semuanya dia yang mendapatkan dari tangannya dia. Lalu suatu saat dia dikasih mimpi. Allah itu baik Bapak Ibu. Di tengah-tengah orang yang jahat ini pun, kalau mau dihukum Tuhan dikasih tahu dulu. Dikasih mimpi, mimpinya itu menunjukkan bahwa dia itu raja yang besar, tapi dia itu congkak, dia itu sombong, gak ada seorang pun bisa mengartikan itu mimpi. Kita udah baca, lalu dipanggil Daniel. Daniel itu orang tahanan, Daniel itu orang tawanan, Daniel itu budak, tapi dipanggil. Tapi Nebukadnezar mengakui bahwa Daniel itu orang yang penuh dengan roh para anak dewa yang kudus. Berarti dari kata-kata ayat 17 itu ada para anak dewa yang najis. Daniel dipenuhi para anak dewa yang kudus. Lalu Daniel ditanyain, aku mimpi ini, diterjemahkan sama Daniel. Lalu Daniel bicara sama Nebukadnezar, Tuanku hati-hati. Biar apa yang Tuanku mimpikan itu enggak terjadi untuk kerajaan Nebukadnezar, Babel. Tapi terjadi untuk kerajaan di luar Babel. Tapi Nebukadnezar terima itu perintah. Dia bilang kalau engkau tetap sombong, congkak, jemawa, pongah, engkau
pasti direndahkan. Nah, setelah dia terima arti mimpi dari Daniel, 12 bulan kemudian Nebukadnezar jalan-jalan. Ketika dia jalan-jalan, wah dia merasa, lihat kerajaanku hebat. Tidak ada kerajaan di bumi saat itu yang bisa sehebat ini. Menaungin banyak orang, ngasih makan banyak orang, semua berlindung kepadaku. Itu di dalam kejemawaannya, di dalam kesombongannya, di dalam ketinggi hatiannya si Nebukadnezar. Dan betul Bapak Ibu, ketika engkau dan saya jemawah, ketika engkau dan saya sombong, jangan anggap enggak akan ada orang bisa sentuh aku. Dengar firman Allah, raja yang sehebat itu pun dijadikan seperti seekor binatang. Sesuai dengan mimpi yang dia dapat. Saudara, kita harus hati-hati. Kesombongan itu kebencian Tuhan. Lucifer hancur, Lucifer jatuh, itu karena kesombongan. Jadi kita belajar hari ini. Tema hari ini untuk anak-anak muda, untuk semua pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita perlu merendahkan diri setiap hari. Tidak bisa saya nanya sendiri. Tidak bisa merasa semua yang aku punya itu karena kehebatanku. Ingat, kalau Tuhan gak kasih, habis kita. Di dalam ayat terakhir ditulis, Tuhan bisa memberikan semua posisi kepada semua orang manusia. Dan ini bukan sebuah contoh untuk kita, supaya hidup Bapak, Ibu, dan saya, semua yang ada, yang dengar berita ini, dengar baik-baik. Kami harus belajar, kita harus belajar bahwa semua yang kita punya itu dari Tuhan. Ciri khas kedua, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tidak mau dengar nasihat. Hati-hati Bapak Ibu. Kita checking. Saya selalu belajar firman Tuhan, bahwa setiap firman yang saya sampaikan itu checking untuk keluarga saya juga. Saya harus lihat dalam diri saya, apa betul saya nggak mau dinasihatin. Bahaya besar. Saya tahu waktunya habis. Saya minta 3 menit lagi. Saya tahu bahaya besar ketika kesombongan menguasai kita. Yang pertama, kita merasa bahwa semua yang ada itu dari diri kita. Yang kedua, kita tuh nggak mau dengar nasihat. Nebukadnezar dikasih nasihat itu nggak mau. Karena dia nggak mau, maka jadilah mimpi itu. Dia jadi seekor binatang. Seluruh yang dia punya itu diambil ludes. Untung kemurahan Tuhan masih turun. Setelah waktunya selesai, dia dikembalikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belajar siang ini untuk kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kita selalu merasa bahwa yang aku punya ini dari Tuhan, walaupun hasil keras kita, walaupun hasil kerja kita. Kita harus belajar bahwa semua dari Tuhan. Kalau Tuhan gak berkatin, gak muncul Bapak Ibu. Setuju? Kalau Tuhan gak tolong, gak mungkin pertolongan itu turun. Itulah sebabnya saya di dalam kondisi pandemi seperti ini, saya tidak pernah takut sama sekali. Setiap hari saya cuma berdoa, Bapa bungkus saya dan keluarga saya dengan kuasa darah Yesus. Dan saya dan keluarga memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Kalau kami nggak makan di luar, kalau kami nggak sempat masak karena kecapean, kami mau makan di luar. Kita cari tempat makan yang aman. Ada makanan suatu saat kita tuh kepingin makan, enak, lagi ngidem itu. Tiba-tiba kita sampai di sana, yang ngantri banyak. Kita bilang enggak butuh makan ini. Kita pindah. Protokol kesehatan harus dijaga, tapi jangan takut. Setuju? Kita kembali lagi kepada yang namanya tinggi hati. Kalau tinggi hati itu 2 poinnya. Dia tidak mengakui apa yang dia punya itu dari Tuhan. Yang kedua, tidak mau dinasihatin. Saya bersyukur sampai hari ini saya masih belajar dengan keluarga. Anak-anak saya kalau saya salah nuding langsung,
Papa jahat. Papa nggak sesuai dengan khotbahnya. Saya langsung kaget. Terkadang mangkel Bapak Ibu. Setuju? Anak nuding, kamu nggak sesuai dengan khotbahmu. Terkadang saya kaget, mangkel, lalu saya mulai tahu, iya ya, saya nggak cocok dengan khotbah saya. Hati-hati. Lah, orang yang mau dinasihatin, dia menjadi orang yang sangat rendah hati. Niniwe, saking waktunya nggak banyak. Niniwe yang begitu cemawah, begitu sombongnya, nganggap Allah nggak ada. Ketika firman Tuhan turun dari Yunus, Niniwe pasal 3, Yunus pasal 3, satu negara itu puasa merendahkan diri. Dan ditulis di dalam pasal 3 ayat 17 ayat terakhir. Allah yang akan menghukum Niniwe karena mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka memberikan diri sungguh-sungguh. Mereka merendahkan hati sungguh-sungguh. Hukumannya batal. Hebat Tuhanku. Nangkep Bapak Ibu? Hebat Tuhanku. Jadi kesombongan adalah musuh Allah. Kebencian Allah. Ketidaksukaan Allah. Rendah hati itu bisa melelehkan isi hati Bapak. Saya ulangi sekali lagi. Kesombongan membawa kita jadi musuh Allah. Jadi lawan Allah. Jadi kebencian Allah. Tapi kerendahan hati yang selalu merasa semua dari Tuhan, itu bisa melelehkan hati surga. Hari ini kita pilih diri kita. Kita cek diri kita, lalu kita tentukan sikap dalam diri kita. Aku mau yang kedua Tuhan. Aku mau yang kedua Tuhan. Aku mau rendah hati. Aku mau merasa bahwa semua yang aku punya itu dari Tuhan. Aku mau dinasihatin. Aku mau ditegur. Aku mau disalahkan. Walaupun terkadang gak salah. Aku mau. Kalau itu mau terjadi, maka pengurapan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan turun untuk orang demikian. Kita hampiri Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Sekali lagi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Di penghujung ibadah ini, saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita, menjadi pegangan bagi kita sebagai respon dari firman Tuhan. Dan kami rindu mengajak kita semuanya generasi muda untuk berkomitmen hidup dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah saat sore hari ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Segala apa yang kami miliki di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Yes. Jikalau Tuhan berkenan untuk kami memilikinya, mengelolanya, biarlah hati kami dipenuhi hati yang takut akan Tuhan. Benar-benar bisa memakai sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kami keluarga-keluarga muda, profesional muda, anak-anak muda, yang seakan-akan di dalam masa pandemi ini kami kehilangan segala-galanya. Tuhan tutup pintu-pintu berkat bagi kami. Pekerjaan kami sepi, keadaan ekonomi kami sulit. Janji firman Tuhan pada saat sore hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan mulai berhenti bertanya mengapa dan mengapa, tapi kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Disitulah kami belajar arti kerendahan hati di hadapan Tuhan. Semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan kami mau terus belajar kepada Tuhan. Belajar kepada orang-orang tua yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Menjadi perpanjangan suara Tuhan untuk membawa kami generasi muda hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sepanjang minggu yang berjalan ke depan. Kami akan lalui di dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang berat kami percaya Tuhan sudah berikan kelegaan. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati keuangan perekonomian kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga kami. Masa depan anak-anak kami. Bahkan juga dalam kehidupan perkuliahan kami. Tuhan juga memberkati. Rekan-rekan mudah dikasih Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat ini dengan penuh iman dan percaya. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sampai ketemu di dalam ibadah live streaming kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.